Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sudah lama ya kita nggak berjumpa di podcastnya Kajian Millennial Daily. Tapi jangan khawatir ya, kali ini kita menghadirkan pemateri hebat, yaitu Kak Deden Irwandi. Beliau merupakan Gubernur Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Dan tak hanya itu, beliau pun merupakan mahasiswa exchange University Malaya. Sudah jelas dong, pemateri kita kali ini sangat berpengalaman. Dan saat ini, tim kajian Millennial Daily menyajikan tema terkait eksistensi mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Untuk Kak Deden, saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih. Saya sangat senang sekali kali ini saya bisa bergabung bersama teman-teman semua. Suatu kebanggaan yang luar biasa buat saya bisa bersama dengan kajian Millennial Daily yang itu merupakan terobosan yang sangat bagus menurut saya di antara remaja ataupun di antara mahasiswa-mahasiswa lainnya ataupun pemuda-pemudi lainnya. Teman-teman bisa muncul sebagai orang yang mempelopori kajian milenial ini. Dan kepada teman-teman pendengar, tetap semangat karena apa yang kita dapat sekarang mungkin tidak bermanfaat sekarang, tapi suatu saat apa yang kita dapat siapa tahu bisa memberikan bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain. Oke, sebelumnya kalau kata Aneka Fai itu tak kenal maka ta'aruf. Oleh karena itu saya pengen memperkenalkan dulu diri saya biar lebih kenal ya sama teman-teman semua. Oke, nama saya Muhammad Deden Irwandi, biasa dipanggil Deden. Alhamdulillah sekarang saya di semester 7 di BSA UAD. Dan saya sekarang diamanahi sebagai Gubernur Mahasiswa Fakultas Agama Islam, kemudian Kabid Hikmah IMM FAI. Dan saya sekarang sedang fokus bagaimana menyelesaikan kuliah, dan saya minta doanya teman-teman semua biar kita sama-sama dapat menyelesaikan kuliah dengan baik dan dengan hasil yang maksimal. Oke teman-teman semua, terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Moderator. Sebelumnya saya pengen sedikit membahas ya teman-teman semua tentang eksistensi mahasiswa di tengah pandemi. Teman-teman sih kalau dengar kata eksistensi itu ada satu kata yang mungkin tidak asing di telinga teman-teman semua ya. Ada kata eksis di sana. Kemudian satu kata lagi ada mahasiswa di sana. Dan suatu fenomena baru atau suatu masa baru yang sedang kita hadapi sekarang yang sebelum-sebelumnya belum kita alami, yaitu masa pandemi corona ini. Nah, bagaimana sih eksistensi mahasiswa di tengah pandemi itu? Pertama teman-teman harus pahami dulu makna dasar dari kata eksistensi ya. Apa itu eksistensi? Oke, eksistensi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Dia berasal dari kata existere. Kemudian existere ini artinya muncul atau timbul. Oke, paham? Existere ini artinya muncul atau timbul. Nah, dari kata existere ini tersusun dari kata X yang biasa teman-teman sering dengar, teman-teman sering pakai. Ada kata X di sana. Misalkan X DAD atau misalkan X SMA sekian. Kemudian X misalkan X BSA UAD, artinya sudah keluar dari BSA UAD itu. Nah, X di sini artinya adalah keluar, dan sister di sini artinya tampil. Nah, kemudian eksister ini disebut juga sesuatu yang timbul, sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat. Nah, filsuf sendiri membagi kata eksister ini terhadap 4 bagian. Yang pertama itu keberadaan ada, kemudian keberadaan aktualitas, keberadaan sesuatu yang dialami, dan keberadaan sebuah kesempurnaan. Unsur-unsur tersebut lekat dalam kata eksister ataupun eksistensi ini. Nah, teman-teman bisa pahami kata eksistensi di sini bisa juga sesuatu hal yang bisa teman-teman
lakukan sehingga membuat diri teman-teman eksis sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa itu apa sih? Mahasiswa itu merupakan suatu golongan yang boleh dikatakan sebagai seorang yang maha. Maha di sini artinya orang yang lebih dari siswa. Lebih dari siswa dari segi apa? Pemikiran. Dari segi apa lagi? Dari segi perilaku hidup, pendidikan, keilmuan dan lain-lain. Teman-teman harus bisa menjadi maha gitu. Nah, teman-teman harus pahami dari sejarah mahasiswa berdiri yang berasal dari Teknis High School THS gitu kan di Bandung waktu itu, sehingga kata mahasiswa itu muncul di Indonesia dari sejarah perkembangan mahasiswa. Di dalam buku catatan seorang demonstran dikatakan seperti itu. Sejarah-sejarah didirikannya dinamakannya mahasiswa itu kenapa gitu. Sehingga dalam tema ini, eksistensi mahasiswa di tengah pandemi menurut saya adalah teman-teman melakukan apa yang bisa teman-teman lakukan. Salah satu yang bisa teman-teman lakukan apa? Misalkan seperti ini, kajian Millennial Daily. Ini adalah eksistensi teman-teman sebagai seorang mahasiswa di tengah masa pandemi. Artinya teman-teman bisa keluar dari zona nyaman yang seharusnya teman-teman harus lockdown. Seharusnya teman-teman tidak di sana ada kewajiban belajar di rumah yang membuat teman-teman malas. Tapi teman-teman bisa keluar dari itu semua. Teman-teman bisa mencari kontribusi baru, ya ini dengan melakukan kajian Millennial Daily. Nah, eksistensi di sini bukan, menurut saya ya, bukan cuma bagaimana kita menunjukkan siapa sih diri kita. Bukan cuma bisa menunjukkan untuk menjadikan diri kita sombong dan eksis gitu. Enggak, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu yang dimaksudkan lebih dari itu adalah bagaimana teman-teman itu bisa mengeluarkan apa yang teman-teman miliki untuk mengembangkan diri teman-teman sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar teman-teman semua. Nah gitu sih sebenarnya yang paling penting dari eksistensi mahasiswa di tengah pandemi ini. Saya harap teman-teman semua jangan menjadikan pandemi ini sebagai alasan untuk teman-teman tidak aktif lagi, untuk teman-teman vakum lagi dalam sebuah organisasi, untuk teman-teman vakum lagi dalam kegiatan kepanitiaan, untuk teman-teman vakum lagi di sebuah kajian-kajian gitu. Artinya pandemi ini bukanlah halangan gitu. Malah sebenarnya pandemi ini yang bisa membuat waktu kita lebih banyak sebenarnya untuk bisa kita lebih baca buku lagi, menambah literasi lagi. Kemudian ya bisa teman-teman kembangkan lah, misalkan yang ada di rumah teman-teman bisa berdiskusi dengan orang tua teman-teman semua, tukar pikiran bagaimana pola pikir orang tua terhadap memandang sebuah permasalahan, dan itu teman-teman bisa terapkan dan teman-teman pahami gitu. Nah itu pesan saya terakhir. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan diri saya pribadi. Sekali lagi sebenarnya saya merasa belum pantas untuk berbicara bersama teman-teman semua karena saya juga masih belajar dan sebetulnya masih ada orang-orang yang lebih pantas untuk berbicara bersama teman-teman semua. Tapi sekali lagi, kalau dalam Islam itu sampaikanlah satu ayat ya, sampaikanlah walau satu ayat. Balighu anni walau bi ayah, ya, balighu anni walau ayah gitu. Artinya sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Hal-hal yang mungkin menurut teman-teman semua gak bermanfaat, tapi menurut saya itu bermanfaat, maka perlu saya sampaikan. Dan itu siapa tahu bisa menjadi amal jariah buat saya dan buat teman-teman semua. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman, sahabat ngopi, pemateri kita kali ini sudah menyampaikan materi terkait eksistensi mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Dan bisa saya simpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa harus bisa melakukan hal yang produktif untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk Kak Deden yang sudah menyempatkan waktunya di podcast Kajian Millennial Daily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.